bahwa cepat atau lambat Presiden Indonesia itu akan berasal dari kepala daerah. Suka- Kalau boleh klaim-klaim ya, Ya, itu saya yang mengeluarkan ide itu sebetulnya. Soal Jokowi itu Anies. saya itu, Soal Anies. bukan Jokowi. Jokowi adalah Jokowi kita. adalah kita. Adalah kita Kita. saya. Oh. Nggak apa-apa sekali-sekali saya Nggak klaim apa-apa, kan. boleh, Selama boleh. ini kan orang klaim-klaim kita diam aja kan. Iya. Itu Mr. Q itu. 2020, 2019, 2020 deh. Sudah mengatakan Mas Anies itu nggak akan menang. Maju sih iya, tapi kalau menang enggak. Dan sebab Ganjar naik itu, hemat saya, bukan karena Mas Ganjar sendiri, tapi karena Pak Jokowi. Iya. Jadi Karena KDM bedanya ini apa? sebetulnya, ini tanpa melihat survei ya, Deddy bisa jadi Mulyadi. nasibnya seperti Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tuh nggak nongol. Kenapa? Basis dia di Jawa Barat itu hatinya masih kepada Pak Prabowo. Kalau sampai dengan 2029 Ketua Umum PD Perjuangan masih Ibu Mega, bukan mustahil Mas Pram ditunjuk untuk maju sebagai calon. Presiden. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama Sekuat-kuatnya lo. Sebesar-besarnya kayu lo. Lo pasti akan kalah dengan tukang kayu. Mr. Q. Mr. Q yang malam ini tampil dengan kotak-kotak ala kampanye. Ya, ini mengingatkan kita kepada 2012 nih. Iya, nggak sengaja sih. 2014. Nah, coba kita review dulu 2012 nih, Mr. Q ada di mana dulu? 2012. Oh ya, Pilkada DKI ya. Pilkada Oh, di DKI. mana Jokowi melenting menjadi gubernur Iya. ini mengalahkan petahana. Oh iya. Yang momen yang saya ingat waktu itu, sebelum itu saya presentasi survei di DPP PDI Perjuangan. Temuannya waktu itu paling tinggi adalah Pak Fauzi Bowo. Memang. Nomor 2 kalau nggak salah Tantowi Yahya. Nomor 3 memang sudah Jokowi. Nah waktu itu saya tanya dengan Ibu Mega dalam rapat itu, Bu, berarti siapa calon PD Perjuangan? Mungkin yang lain nggak berani. Mr. Q Karena- variabel bebas ini. Oke, padahal bebas. Satu, kita bukan pengurus PDI, yang kedua kan kita sering nongkrong di Teguh Umar. Iya, temannya Pak Kak Taufik. Kak Iya, Taufik. Mas iya. Taufik. ini Kak ya. Taufik, Kak Taufik. Iya. Kak Taufik manggilnya kan? Hah? Kak Taufik. Kak Taufik. Iya. Kak Binta. Apa tuh? Bukan Abinta. Apa Apa adik? tuh? Adik binaan Taufik Kemas. Iya. Adita. Adita. Ah, Oh iya. anak didik Taufik. Taufik, ya. Ah. Kadita, kader binaan Taufik Kemas. Iya, Kabinta. Iya, ada juga kelasnya ini. Heeh. APBT. APBT apa tuh? Anak pungut Bang Taufik. Ya, ada juga tuh. Iya. Ada juga Kapolta. Apa? Kawan politik Taufik Kemas. Kita belum. Kita belum waktu itu. Kita kan Masih muda banget. Kalau apalagi Masih muda gua banget. Mari masih kacung Iya. kampret, cucu kacung kampret. Iya, masih muda banget. Inton masuknya yang mana? APBT nih. jangan. Apa anak buke masih kelasnya APBT sama Gunhar. Iton sama Gunhar. Sesama Palembang Connection itu ya. Jadi Terus. saya tanya. Beranilah dengan gagah berani Mr. Q bertanya. Iya, tanya aja. Gak apa-apa diceritain, rasanya udah pernah Nggak ceritain. apa-apa. Nggak apa-apa ceritain lagi. Apa-apa. Ya saya itu kenalnya Foke, kata Bu Mega gitu. Kalau saya mau pergi, Foke jemput pakai mobil hardtop. Gitu. Wah, saya bilang ini berarti teman lama. Gitu. Dan kayaknya confirm lah Pak Fauzi Bowo sebagai calon. Nah kebetulan waktu itu, seingat saya Pak Taufik juga sudah punya calon wakil buat Tuh, Fauzi Adang. Bowo. Jenderal Adang ya kalau nggak salah. Ketua PDI Perjuangan Jakarta, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Adang Darjatun. Adang Ruhyatna. Adang Ruhyatna, mohon maaf, keliru. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, Kalau Adang Darjatun Darjatun PKS. PKS. Mohon maaf kalau salah ya, ini kan ingat-ingat memori Iya. berapa belas tahun yang lalu. Nah, tahu-tahu atau belakangan kemudian tiba-tiba ya calonnya dari PDI bukan Fauzi Bowo, tetapi Pak Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi? Mungkin kalau diruntut secara kronologis ya, kalau sebab persisnya tentu biar pemirsa aja nanti yang yang punya teori gitu ya. Gitu. Nah, jadi seingat saya itu didahului dengan Fauzi Bowo dicalonkan oleh Partai Demokrat. Ada yang bilang bahwa Pak Fauzi Bowo itu
nggak sabar lah nunggu PDI Perjuangan. Bukannya Pak Fauzi Bowo tuh waktu itu udah bergabung dengan Partai Demokrat ya? Bisa Nah makanya nanti tolong dicek ya. Iya, Tapi intinya waktu itu maju lewat Partai Demokrat. flagship karirnya Iya, ya. jadi Partai Demokrat. Ada yang bilang Pak Fauzi Bowo nggak cukup sabar menunggu, akhirnya ya ke Partai Demokrat. Kalau Tantowi Yahya kan dia Partai Golkar, harusnya sih Partai Golkar ke Tantowi, tetapi nggak ke Tantowi. Saya juga nggak tahu kenapa alasannya gitu. Waktu itu akhirnya yang muncul sebagai calon Alex Nurdin. adalah kejutan Gubernur Sumatera Selatan yang coba hijrah ke Jakarta, ke DKI, yaitu Alex Nurdin. Dan wakilnya kalau nggak salah Jenderal Nono ya? Nono Sampono, bukan ya? Siapa ya wakilnya? Pak Alex siapa waktu itu ya? Bukan Nono Sampono ya? Ya, Siapa ya, ya? lupa lah karena udah kalah. Nah, itu top itu tuh 5 calon kalau nggak salah kan ada Iya. Prof Didi Rabini sama Iya. Ustadz H ya kan? Nah, kemudian kan pilkada tuh 5 paslon. Bang Faisal Basri juga calon Terus situ. kemudian waktu itu putaran pertama nggak ada yang 50%. Kita ingat bahwa PDI Perjuangan DKI Jakarta itu sama dengan Pilpres, dia harus memenuhi syarat 50% plus 1 baru menang. Yang peringkat pertama dan kedua Pak Jokowi dengan Fauzi Bowo. Nah, saya ingat waktu itu analisanya kenapa Fauzi Bowo kalah, karena Pak Fauzi tidak menyelesaikan masalah utama di DKI. Yaitu waktu itu banjir dan macet. Beliau kuatnya atau kampanyenya itu di soal pendidikan dan kesehatan. Memang program Pak Fauzi Bowo udah bagus di situ. Tapi ingat bahwa pilkada langsung itu memikirkan kacamata voters. Dan voters itu ketika ditanya masalah apa yang menurut mereka terpenting di Jakarta, 2 soal itu. Nah, mungkin karena 2 soal itulah kemudian akhirnya masyarakat karena nggak itu terjawab, nggak ada ke Pak Fauzi Bowo. Mungkin nggak hal ini juga menimpa Ahok ya, sebelum nanti kita balik ke peristiwa itu ya. Ahok kalah bukan karena politik identitas, tapi karena Ahok gagal menyelesaikan core problemnya masyarakat Jakarta. Nah, itu ada 2 teori ya. Kalau ada 2 teori, ada yang mengatakan karena isu primordial, ada juga yang mengatakan karena sesungguhnya persoalan-persoalan ekonomi tidak terselesaikan. Kalau saya masih berpendapat itu isu primordial yang dominan, karena kalau temuan saya di survei saya, mayoritas masyarakat Jakarta itu bahkan kira-kira 2 minggu sebelum coblosan itu mayoritas masih sangat puas kepada Ahok, sekitar 74% kalau nggak salah. Tapi kemudian ketika saya tanya di survei itu tersinggung atau tidak dengan kasus Al-Maidah 51 itu sekitar mungkin kalau salah 80% ya. Itu tersinggung, 20% aja yang enggak. Dan begitu saya breakdown datanya, yang tidak tersinggung itu mayoritas masih pilih Ahok. Oke. Tapi 20%-an itu. Tapi yang 80% yang tersinggung itu sudah swing ke lawannya. Meskipun gitu, ada juga yang milih Ahok. Ya. Walaupun ada juga, tapi kan kita kan selalu bicara, ini kan saya lagi bicara mayoritas. Jadi orang yang puas kepada Ahok pun, tapi kalau dia tersinggung dengan Al-Maidah 51, dia pilih Anies, nggak pilih Ahok. Gitu. Sehingga Mr. Q berkesimpulan bahwa bukan persoalan teknokratis kota. Bukan. Tapi Kan orang masalah puas. primordial. Iya, orang puas. Kalau memang dia dianggap gagal secara kinerja, menurut saya harusnya kan datanya menunjukkan mayoritas itu tidak puas. Beda Ini sama Pak Fauzi Bowo, waktu itu surveinya kan jauh di atas Jokowi. Saya lupa kan? ya kalau tingkat kepuasannya untuk Fauzi Bowo itu saya lupa persis. Tapi saya ingat bahwa isu terbesar di Jakarta itu ada 2 itu. Dan Pak Fauzi Bowo itu nggak kesana ininya, kampanyenya atau isu utamanya. Oke. Dan saya ingat juga waktu itu memang rame pilkada Jakarta. Sampai-sampai kalau nggak salah mungkin itu salah satu siaran saya paling lama, kan waktu itu kan saya suka quick count. Pada hari H kita tampil di TV gitu dari Belum pagi. mundur ya waktu itu ya? Hah? Belum mundur waktu itu ya? Belum, masih seru lah. Masih seru PT lah. bos. PT itu nggak? Persepitulen. Masih seru. Dan iklan itu, jadi siaran kan TV itu kan gini, dia kan ngikutin event gitu ya. Kalau yang live event itu, kalau acaranya seru banyak nonton, itu iklannya tiba-tiba banyak. Dan siaran yang harusnya berhenti jam 7 jam sampai 10 malam. Setengah 11. Itu cerita waktu itu. Nah, Mr. Q, ini menarik
Kenapa nanya 2012? Flashback lagi. Karena kotak-kotak. Oh iya, Iya kan kita juga nggak pikiran kan. Spontan aja, jadi Spontan, memancing imajinasi saya karena saya ikut bermain juga waktu itu. Kotak-kotak dan bukan pakai pin, pakai logo M. Iya. Ah, MQ. iya. Ini Max Spencer. MS, Mark and Spencer. Bukan, bisa juga dalam konteks ini Megawati Soekarno Putri. Nah, ini nggak ada isu apa-apa ya, memang saya kebetulan nanya Mr. Q ini sebagai saksi sejarah nih, bukan sebagai Saksi memberatkan pejabat. apa sih? Sebagai pejabat publik, ini sebagai saksi sejarah aja untuk pelajaran aja. Nah, waktu itu Pak Jokowi menang gitu ya. Kira-kira kepikiran mau jadi presiden tuh pas kapan? Apakah Mr. Q udah melihat ini dari awal, oh ini calon dongkrak antik ini. Orang melihatnya ya? Iya, melihat Jokowi. Atau jangan-jangan Pak Jokowi yang udah kepengen? Iya, itu makanya. Waktu pilkada 2012 itu belum. Ini juga sekaligus untuk menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa wah ini udah direncanakan Sejak lama. dari Solo gitu. Enggak. Itu banyak yang ngomong gitu. Iya, soalnya. banyak yang ngomong gitu kan. Nah, gini. Makanya saya jawab sekarang ini. Yang klaim juga banyak. Yang klaim ya, Iya. ya itu kan dari dulu. Gue udah dukung Pak Jokowi dari Solo. Ya kan emang kita trajektorinya presiden kok. Ya kan abang-abang senior-senior kita nggak sedikit. berhasil. Nggak satu dua yang ngomong gitu Iya, nih. memang keberhasilan banyak bapak. Kegagalan itu yatim piatu. Kayu ente. Iya. Kalau yang ini bapaknya jelas kan. Ya. Pohon tumbang jadi perabot itu kan jelas ya bapaknya. Rindu juga kita tawa polarisasi ini ya. Iya, pembalaknya kita tahu pembalaknya kan, pembalak kayu. Ayo lanjut. Jadi apa ya? Jadi lupa tadi apa. Jadi gini, kalau mau menjawab udah direncanakan jauh-jauh, enggak. PDI, Pak Jokowi itu kan partainya kan PDI gitu. Jadi saya bisa ceritakan bahwa Bu Mega milih Pak Jokowi pun itu juga karena dinamika sejarah gitu. Tadi kan saya sudah satu versi bahwa Pak Fauzi Bowo nggak sabar nunggu. Ingat waktu itu bahwa PDI Perjuangan tuh ngambil keputusan Ibu Mega tuh selalu terakhir. Ya. Selalu terakhir. Untuk Untuk pilkada segala macam selalu akhir. Untuk melihat Hampir selalu akhir. supaya Bu Mega sebisa mungkin tidak satu perahu dengan SBY dan Demokrat. Kalau tadi Menurut penjelasan saya sih Mr. Q. lebih kepada pola pengambilan keputusan di PDI Perjuangan saja. Enggak gitu. juga karena banyak pilkada PDI ambil terakhir dan dia maju sendiri biasanya. Iya, kemarin iya, dong. iya. Kayak kemarin Karena dong. yang lain udah koalisi duluan. Iya, sering. Kayak kemarin dong. Iya. Kemarin juga banyak. Sering banget, sering banget Jawa waktu Barat itu. kan Anton Kahdian, Anton Carlian sama TB ini kan maju sendiri betul, dulu. betul. Jadi PDI Perjuangan cepat ngambil keputusan mengenai kepala daerah itu juga baru belakangan aja. Dan notabene juga itu karena masukan kita-kita kepada BPP termasuk kepada Mas Hasto lah. Untuk Joko Widodo. Enggak, pilkada lah secara Pilkada, keseluruhan, secara- belakangan ya, belakangan. Jadi itu satu ya. Yang kedua Mas sebetulnya Hasto kan, yang menuding Anda sebagai aktor yang merencanakan ya pemilu. itulah makanya saya sedihnya kok Mas Hasto kecurangan bisa nuding pemilu. saya begitu dulu kami itu baik. tapi walaupun bos, tapi walaupun udah dikasih masukan sama Mr. Q biar mengumumkan di awal, tetap aja sendirian. Ini beda di akhir sama di awal Sama, aja. sama. Jalannya sama. Resepsinya sama. Oke. Jadi ya untuk Pak Jokowi menang itu kan juga sebetulnya kan kejutan. Gitu ya. Kejutan ya pertama Pak Jokowi kan bawa pendekatan baru kan. Mulai dari baju kotak-kotak sampai kemudian dia belusukan gitu ya. Dan ada blunder juga bisa kita katakan dari Pak Fauzi Bowo bahwa timnya tidak cukup menyadari bahwa kampanye utama itu harusnya ditujukan kepada masalah banjir dan masalah kemacetan gitu. Dan jangan lupa kalau nggak salah di debat kandidat terakhir ya, ada pula tuh satu. Hai ya Ahok. Nah itu sempat viral lagi sekarang. Ya kan, iya kan, maksudnya kan. Ini abang kasih tahu Ahok. Hai ya Ahok. Jadi gini cara kampanye Pak Fauzi Bowo waktu lawan Adang Darajatun dengan melawan. Ini saya jadi ingat kenapa saya sebut Adang Darajatun ya, karena kan sebelumnya kan Fauzi Bowo lawan Adang Darajatun. 2007. Alex Nurdin Nono Sampono. Iya. Benar, benar. Jadi cara Pak Fauzi Bowo melawan Jokowi itu nggak beda jauh dengan melawan
melawan Adang. Padahal menurut saya sih beda lawan ya. Setelah dipikir-pikir ya, Iya. beda lawan ini gitu, beda profilnya gitu. Jangan boleh disamain. Nah, ketika sudah terpilih jadi gubernur, ternyata Jokowi kan membawa nuansa baru. Dia tadi cara memerintahnya, pertama dia mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan. Soal banjir dia tangani, ya kan, dia bikin waduk, dia kemudian soal kemacetan juga dia coba tangani, dia MRT yang periode ya MRT Iya itu dilanjutkan. Tanah juga Abang, itu underpass dan flyover Ahok kan ini maksudnya kan? Simpang waktu susun. Pak Jokowi, ini Oh, masih Pak Pak Jokowi, Jokowi. masih Pak Jokowi. Dan nah waktu itu atensi media ke Pak Jokowi itu luar biasa. Nah di sini juga ada skenario juga. Wah ini memang udah direncanakan jauh-jauh hari itu dia akan ke sana itu setelah dia Jakarta akan ke nasional. Enggak juga sebetulnya. Karena balik lagi ternyata orang atensi ke Pak Jokowi, lalu media itu terutama media online ya, saya kira menemukan waktu itu kalau naikkan berita mengenai Jokowi, Clickbait kliknya naik. itu kliknya naik gitu. Nah ini kan dibalik, itu dibombardir dengan berita Jokowi. Enggak. TV juga. Iya, hemat saya. Pak Jokowi menyediakan gambar dan story yang bagus, yang news value-nya tinggi. Jadi normal aja. Jadi normal kita aja. ngikutin. Kayak aku wartawan balai kota dulu bisa tuh. Iya. Hari pertama bertugas sebagai gubernur Jakarta yang baru, kita wartawan itu nunggu Pak Jokowi dari jam 8 di balai kota. Iya. Gak datang jam 8. Tunggu sampai jam 9 gak datang. Tunggu sampai jam 10 gak datang. Jam 11 baru datang. Di otak kita semua wartawan yang nunggu, ini kita sikat ini. Telat nih. Gubernur Jokowi hari pertama datang telat. Gitu-gitu kalau udah headline udah kebayang tuh di otak tuh. Nyata Pak Jokowi cerita, "Gimana Pak? Kok datang telat?" "Oh iya, aku habis sidak tadi." Belusukan kelurahan ini. Iya. "Kamu gak ikut kan?" Terus dia cerita, Wartawannya malah yang kena. iya jadi gitu. Malah yang Jadi mental. dia ceritain detail tuh, "Oh iya mau gini orang keringetan apa yang belum datang semua gitu." Iya. Gak ada yang punya gambarnya. Iya. Gak ada yang punya gambarnya. Iya. Jadi mulai besok wartawan ya udah gak ada nunggu di balai kota, tapi Nggak ada nunggunya di depan rumahnya Pak Jokowi untuk ngikutin Pak Jokowi Diikutin dia kemana. kemana. Itu. Itulah, jadi akhirnya terpaksa, bukan terpaksa ya, dipaksa untuk Ya, jadi waktu itu ada Ente saksi sejarah Saksi juga. sejarah paten juga. ada di situ bos. Jadi kalau ada yang mengatakan, itu sengaja dimobari dengan berita. Enggak, medianya kan punya logikanya sendiri. Iya, nggak bisa diatur. Enggak bisa diatur juga. Mana ada dulu pemimpin sebelum era Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil, Risma, orang masuk gorong-gorong. Iya. Jadi Pak Jokowi kemudian tiba-tiba populer sekali gitu loh. Nah pada waktu itu bahkan Pak Jokowi itu saya ingat dia mengatakan jangan pasang foto saya. Berbeda dengan Pak Fauzi Bowo yang pasang foto di mana-mana. Jangan pasang foto saya. Nah kira-kira pada awal-awal 2013 itu sudah mulai ada survei yang menemukan ternyata kalau disimulasi calon presiden dimasukkan nama Jokowi itu dia di atas gitu. 2013 ya? Nah kalaupun saya misalnya ditanya apakah punya skema atau skenario atau tidak, saya dari tahun 2005-2006 ya awal-awal pilkada langsung lah dilaksanakan sudah punya teori bahwa cepat atau lambat Presiden Indonesia itu akan berasal dari kepala daerah. Karena desentralisasi kan. Bukan, karena pengalaman Amerika. Jadi saya pelajari pengalaman Amerika. Presiden Amerika itu separuh itu datang dari mantan gubernur. Dan Amerika dipilih secara langsung. Reagan gitu. gubernur California. Oh banyak sekali. Clinton Clinton gubernur Arkansas. Ya. Bush gubernur Texas. Jadi separuh senator, separuh kurang lebih dari gubernur. Jadi saya lihat gini, popularitas bupati itu akan menjadi jembatan dia untuk jadi gubernur. Jadi story dia sebagai bupati wali kota yang berhasil akan mengantarkan dia menjadi calon kuat gubernur. Gubernur yang populer, story-nya dia akan menjadi modal untuk maju sebagai calon presiden gitu. Nah, ini pertanyaan saya juga nih. Kira-kira pertengahan 2013 Angkanya saya udah ketemu. yakin banget bahwa Pak Jokowi akan jadi calon yang kuat. Bahkan sampai satu titik waktu itu saya ngomong pertengahan 2013 saya udah ngomong bahwa sebetulnya PR terbesar Pak Jokowi itu bukan menang atau tidak 2014. tapi dicalonkan atau Dicalonkan atau tidak gitu. Oleh PDI.
oleh PDI. Untuk mengingatkan lagi nih, pas banget gue baru nemu. Ini jawaban Pak Jokowi ketika surveinya Mr. Q dan kawan-kawan itu tinggi. Survei, copras, apa nggak ada urusan lah, nggak ada urusan. Tapi pas ya Pak ya? Pas. Memang masyarakat tuh perlu didengar, masyarakat perlu dihargai pendapatnya. Itu 2013. Iya, iya. Ya, itulah. Jadi pada titik itu karena saya kan biasa baca pola, terus kemudian udah pengalaman gitu, ya ada teori juga. Saya udah yakin bahwa Pak Jokowi itu akan menang Pilpres 2014. Pertanyaannya Mr. Q, ini ada 2 gubernur yang lagi heboh. Baru gue mau nanya tuh. Ya kan? Kalau dulu polanya, saya itu pas hari pertama Anies Baswedan dilantik, saya udah feeling ini bakal jadi calon presiden. Anies Baswedan yang membuat gerakan yang paling baru di sekarang. Wah itu luar biasa sekali. Bahwa gerakan. pemimpin itu. Harus menggerakkan, tidak cukup untuk melayani aja. Ya. Harus bisa menggerakkan. Bantulah. Dulu Presiden Soekarno ketika. Udah. Oh iya. Itu konten yang lain. Panjang. Tapi enggak, di hari pertama Mas Anies dilantik, Mas Anies itu berpidato. Ini adalah kota di mana pribumi apa itu kan kolonialisme. Iya. Gagasannya udah ngomongin soal Indonesia, soal Iya betul. iya kan, soal ini dari pidatonya Iya, ya. iya. Pidatonya itu udah keperucut gitu. Dia udah bicara soal Kalau Mas pikiran dia Anies soal- ngomong nasional kan nggak aneh, karena dia kan udah pernah ikut konvensi Partai Demokrat. calon presiden Partai Demokrat. Iya. Oh dia justru dari Dari nasional capres, ya. ke. Iya. Nah. Iya. Dan dia dari menteri toh. Enggak, makanya arahnya kan udah kelihatan dari iya, awal iya, gitu, iya. Mr. Q. Iya, Apalagi pernah mencalonkan jadi Iya, calon presiden iya, dan iya, pernah iya. jadi menteri Iya, gitu iya, kan. Ambisinya udah ketahuan. Udah Iya, kelihatan serius. bahkan dari zaman balik dari Ya menurut saya yang mencalonkan Anies juga udah tahu dia dukung Anies karena memproyeksikan Anies sebagai calon presiden kan. betul. Nah, Dan sudah ada contoh Pak Jokowi di situ. bahkan Mas Anies pulang dari AFS aja dari Amerika, I wanna be Indonesian president. Oh gitu. Udah waktu SMA aja udah bicara mau jadi presiden Mas Anies gitu kan. Nah, juga Mas Anies ya. canggih. Mas Anies tuh memang paling proyektif antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Kalau Pak Jokowi kan survei, Ini tadi tuh 2013 tuh pas Iya tuh kan? Mr. Q kan. Mas Anies SMA bos. Saya mau. Saya I wanna be presiden. Saya tidak Oh, biar hipokrit. presiden. Saya bilang apa yang saya mau. Nah, tapi poin saya adalah Jadi hebat dong. bahwa polanya Pak Jokowi pun juga sama dulu sama Mas Anies. Kesamaan Pak Jokowi sama Mas Anies adalah Pak Jokowi dan Pak Anies adalah antitesa dari established government. Ya kan? Pak Jokowi waktu itu menghadirkan dirinya mengkontrasting dengan kepemimpinan Pak SBY yang betul-betul formal, Pak Jokowi informal gitu kan. Jokowi adalah kita. Nah, itu Jokowi ya. adalah kita antitesa dari established government-nya. Mas Anies juga sama. Iya, iya. Lu kalau nggak suka Kalau boleh klaim-klaim ya, ya itu saya yang mengeluarkan ide itu sebetulnya. Soal Jokowi itu Anies. saya itu. Soal Anies. Bukan Jokowi. Jokowi adalah Jokowi kita. adalah kita. Adalah kita saya. Oh. Nggak apa-apa sekali-sekali saya Nggak klaim apa-apa, kan. boleh, Selama silakan. ini kan orang klaim-klaim kita diam aja kan. Itu Mr. Q itu. Itu Mr. Q itu. gimana ceritanya? Itu sebelum itu. Oke gas Mr. Q ini Enggak, juga bilang enggak, enggak. enggak. Karena udah ada Kita 8 fair. orang yang Enggak, oke enggak. gas. Enggak, siapa tahu Mr. Q mau jadi yang ke-9. Enggak. Kalau Jokowi Serius, adalah serius. kita gimana? Jokowi adalah kita tuh menurutku slogan yang Kuat banget kan? Kuat. Iya, karena begini, saya ngeliat Pak Jokowi itu dipilih oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia merasa bahwa Jokowi itu adalah dirinya, adalah representasinya gitu loh. Bukan karena dia elit satrio Ratu Adil. Ratu Adil. Satu di Raja antara Hitam. kita yang ada di sana kan. Iya, dia menjadi wakil kita untuk hadir sebagai pemimpin. Dan kalau Jokowi aja bisa, kita pun bisa gitu ya. Mungkin Kalau itu posisi udah oleh Gus Dur. Nah, tapi pertanyaannya Mr. Q adalah antitesa. Cuman itu eksekusinya waktu itu tidak berjalan dengan optimal. Hah? Bukannya oke bang? Enggak optimal sebetulnya. Jauh dari bayangan saya. Karena waktu itu Pak Jokowi kan penuh dengan keterbatasan. Itu kan cerita pada periode pertama. Akhirnya kemudian ada satu partai, saya nggak usah sebut namanya. Saya yang tahu depannya P, belakangnya N. saya sampaikan kepada partai itu bahwa ya itulah desain utamanya. Cuman waktu itu karena sudah di belakang, akhirnya bersama-sama dengan Pak JK gitu. Nah begitu udah berpasangan dengan JK, menurut saya sih
frame-nya itu sudah nggak perfect lagi. Karena Pak JK bukan adalah bukan kita. kita. Bukan. JK Ya. aristokrat. Maaf Pak JK. Dari lahir udah paten. Iya. Bukan Korea Ya, kan itu JK. Silver spoon ya. murni buat Pak Jokowi harusnya. Iya, Pak JK ini kan Pak bukan JK. Korea kan. Bukan, Kalau Jokowi bukan. ini Korea 100%. Makanya kan Iya. slogannya meskipun sudah berdampingan dengan Pak JK, kan slogannya tetap Jokowi adalah kita, Iya, bukan iya. Jokowi JK adalah kita. Iya dong. Iya. Apalagi Jokowi adalah JK, lebih lebih enggak lagi. Lebih enggak lagi. Kan JK Joko kan. Iya benar. Nah, tapi saya nggak pernah ngomong ya, tapi hari ini saya klaim lah, saya ngomong Iya, gitu. paten. Supaya biar rame lah. Betul, Ya. Sergio. Tempat saya ngomong itu nanti saya cerita di belakang aja. Nggak, di sini. detailnya dong, detailnya nggak serius-serius. Kasih suasana, nuansa, diskusi pola ininya gimana supaya kita tahu pengambilan apa namanya keputusan untuk keputusan. kita nih. Iya. Gue banget nih. Ya di suatu tempat, di suatu rumah, ya, diskusi dengan Pak Jokowi, terus Bat ya, mata. saya sampaikan, Pak ini konsepnya begini. Oh ya bagus. Cuman begitu. Saya sudah dengar. Itu belum segitunya. Tapi pada tataran implementasinya kan nggak bisa berjalan gitu. Dan gini, waktu saya keluar dari ruangan itu, di ruang tamu ada seorang tamu yang juga beberapa kali tampil di sini. Oh. Yang ciri-cirinya usianya pertama punya hubungan sejarah, manusia beberapa zaman gitu kan. Oh, gua tahu. Dipromir saja namanya. Iya. Jangan disebut Ya namanya. akhirnya kesel, pada ujungnya kesel sekali dengan Pak Jokowi. Iya. Udah tahu lah. Iya. Nah, pertanyaan saya, Huruf depannya apa? Pak Jokowi kan antitesa dari Pak begitu gua Pak gitu. Bisa ditanya. Sama-sama UI kan? Hah? Sama-sama Bukan. UI. Enggak lah, bukan UI lah. Bukan. Beliau itu dari angkatan tertentu. Angkatan tertentu. Udah Gua nggak tahu, zaman salah. lama banget, zaman Sama-sama lama Ohio. banget. Udah lah, Bukan. zaman lama banget. Apa kawannya gini? ini. Jangan sebut nama ya, pokoknya ya. Iya. Kriteria-kriteria aja. Apa coba kasih one more clue Hah? for me? Alah, lu paling sering Senior banget. Senior banget. Oh. Ya. Iya, Paling gampang nih, Mr. Q establishment. Terus Mas Anies juga establish melawan Iya. menjual perubahan gitu kan, yang merupakan antitesa dari Pak Jokowi gitu. Terus dua gubernur ini Dua gubernur ini kayaknya bukan antitesa nih. siapakah dia? Iya, Deddy Mulyadi. Wah, aku ini anak buahnya Prabowo. Saya Prabowo 100% katanya kan. Ini tonasenya berapa? Enggak. Oh, gubernur. KDM kan tiap ditanya apa-apa juga saya prajuritnya Prabowo Ya, gitu ya, kan. Bukan antitesanya dong dari established government. Ya. Iya kan? Pak Prabowo yang jadi presiden. Produk hilirisasinya Prabowo Iya, lah. nah, Mas Pram pun juga sama Iya. di DKI. Saya ini Ketika saya jadi gubernur, saya jadi anak buah presiden. Iya, saya tegak lurus presiden. Bahkan Mas Pram lah yang menjadi makelar daripada kepala daerah PDI ini ini kan di veranda apa namanya? Veranda Cafe. Koordinator. Kuncian nih Sergio. Mas Pram masuk kita masuk. Iya, Mas iya, Pram iya. tidak. Karena Benar, saya benar, tanya benar. beberapa kepala daerah harus ada Mas Pram dulu. Kenapa? Karena Mas Pram yang pasti nggak dimarahi. Iya. Karena paling berprestasi di antara kita semua. Dan ternyata ternyata nggak sedikit kepala daerah PDI waktu itu Sergio. Itu udah datang duluan. Udah selain Brebes yang rame gitu ya. Ada kawan gua dari Pulau Kalimantan. Iya. Itu Udah di sana. ada di sana. Dan emang sengaja kalau ada sorot-sorot kamera di pinggir-pinggir aja ngerokok gitu kan. Nggak berani kan. Iya. Tapi setelah ada Mas Pram gak berani semua. Tapi pertanyaan saya adalah, ini apakah tesis Mr. Q tadi capres dari kepala daerah akan mungkin terjadi lagi? Mengingat Mengingat nih nggak establish, nggak bertentangan dengan kekuatan establish nih. karena Pak Jokowi dulu bertentangan, Mas Anies Baswedan juga bertentangan. Ganjar Bertentangan. terangan dengan Prabowo. Iya, dengan Prabowo. Kan dia udah nggak mau mengasosiasikan dirinya dengan Prabowo dan Gibran kan? Siapa? Ataupun Jokowi. Siapa? Ganjar ketika 2024 kemarin kan Oh iya, gubernur dia benar, kan? benar. Gubernur Jawa Tengah. Iya. Wong Jokowi milih Piala Dunia, Iya benar.
Ganjar enggak. Bahkan yang Ganjar akhirnya Mr. pun- Q dalam siaran live-nya Innalillahi, innalillahi. Mr. Q, apa komentarnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ingat nggak Anda? Iya saya ingat karena saya melihat itu patahan sejarah dari awal. Itu detik-detik menentukan itu. Saya bilang itu udah patah itu menentukan waktu itu. Nah, gitu tapi loh. itu pertanyaannya apakah ini masih mungkin nggak? Oke, gini saya lurusin ya. sebagai- Ini pertanyaan penting banget. Iya. Penting banget baik secara teori maupun secara praktek kelembagaan dan pemerintahan. Mantap. Penting banget ini. Jadi saya luruskan, sebetulnya kata kuncinya itu bukan Anda kontra atau oposisi terhadap petahana, bukan. Tapi apakah Anda berprestasi atau tidak? Itu. Nah, berprestasi atau tidak? Maksud Anda Anies dan Ganjar nggak berprestasi? Oh, enggak. Ya. Astagfirullahaladzim. Bantulah. Untung gua gak pakai baju putih-putih. Pakai banner. Untuk ini nggak ada ya. Mr. Q. Enggak, tapi ini ilmiah ya. Kita bisa berdiskusi, berdebat. Kan selalu begitu kan Iya, ini wacananya. kita bicara Oke. sebagai saksi sejarah dan Sebagai saintis. Iya, sejarah dan saintis. Jadi begini, kalau Pak Mas Anies itu dari dia 2 tahun 3 tahun jadi gubernur, kan jadi gubernur tahun berapa tuh? 2017 kan? 17. 2017. Itu mungkin tahun kedua, tahun ketiga, berarti tahun berapa? 2020 ya. 2020, 2019, 2020 deh. Sudah mengatakan Mas Anies itu nggak akan menang. Maju sih iya, tapi kalau menang enggak. Karena? Sederhana aja. Karena surveinya itu 2 tahun 3 tahun itu nggak pernah dia nomor 1 sebagai calon presiden. Nggak pernah dia nomor 1. Beda sama Pak Jokowi ketika 2013. Iya. Iya. Gitu. Dan Tapi ada satu yang bisa mematahkan omongnya Mr. Q. siapa? At that time Mr. Q memvonis Mas Anies tidak akan mungkin maju tapi tidak akan menang karena survei nggak pernah nomor 1. Iya. Tapi yang nomor 1 ada gubernur yang lain, Ri. Siapa? Ganjar Pranowo. Oh salah. Waktu itu nomor 1. 2020 Ganjar dong. Gini loh, nomor 1. Gini loh, gini intinya Ayo. gini awalnya ya. Ini kalau angka detail banget saya nggak hafal ya. Iya, kurang karena udah lebih. lupa ya. Cuma Kurang apa neck to neck lah antara Ganjar Jadi dan Pak gini Prabowo. awalnya yang nomor 1 itu Pak Prabowo ya. Nomor 2 itu Anies. Nomor 3 itu Ganjar. Waktu itu Ganjar nggak masuk radar. Ganjar itu baru masuk radar ketika ada COVID. Nah begitu COVID muncul ya, akhirnya daerah-daerah yang tadinya tidak tercover juga tercover. Tadinya cuma Jakarta aja yang di-cover oleh media itu. Akhirnya Jawa Tengah di-cover, Jawa Barat di-cover, Jawa Timur di-cover. Dan sebab Ganjar naik itu, hemat saya, bukan karena Mas Ganjar sendiri, tapi karena Pak Jokowi. Iya, betul. Karena di endorse. Loh, bukan karena di endorse. Karena asosiasi dengan Jokowi. Satu, Ganjar dan Jokowi itu sama-sama PDI Perjuangan. Iya itu maksudnya. Dua, sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Jadi kolam suaranya Pak Jokowi itu secara sadar tidak sadar itu larinya ke Ganjar. Begitu Ganjar masuk ke dalam alam kesadaran gitu loh. Jadi kalau Mas Anies itu saya udah jauh-jauh hari mengatakan susah Mas Anies itu untuk jadi nomor 1. Nih, Populi ya. Populi kan Persepi nih. Tahun berapa? Friend. 2021. Bulan? Iya kan begini, Ya, ya, gini, dulu. Ganjar itu belum nomor 1 sebelum COVID. 1 Yakin? hingga 9 Desember Ja- 2021. Jangan cari survei Ganjar Pranowo 58, Anies 47. kan gua udah bilang, jangan Sebelum cari COVID. 2021, cari 2018 2019. Belum masuk Belum radar. ada. Kalau 2021 udah jelas masuk karena kan udah zaman Covid. Ingat loh teori saya, Ganjar tuh naik 1 Covid, 2020 2 lah karena ya. karena Jokowi. Iya. gitu. 2020. Makanya ya. saya punya kelanjutan teori kan bahwa Ganjar itu kolam suaranya sama dengan Prabowo kan, sama-sama pendukung Jokowi kan gitu. Dan kalau Ganjar nyerang Jokowi, maka dia nembak kakinya sendiri gitu loh. Nembak kaca itu kan. Iya. Gini loh. Gini loh. nih, Kalau Mas Q. oke gas itu saya nggak klaim. Tapi kalau gerakan sekali putar saya klaim. Itu bukan klaim. Cuma bisa. Ya, cuma bisa. Nih, Mr. Q, ini lagi gue challenge lagi. Mana? 2020. Heeh. 2020 Bulan ya. apa? Dari dulu. Bulan apa? Desember. Iya. Udah COVID. Itu kan COVID udah jalan. Udah COVID Coba itu. 2019. 2020 Jangan tuh gini Ganjar. kalau soal data 2019, 19 akhir, 19 akhir. Iyalah. Desember 2019 Iya, sampai cari. coba 2019. Iya, gue seingat gue juga Ganjar Loh, nomor iya 2, nomor 3. Gini loh, kalau Desember udah nggak adil Ya, karena itu COVID bulan Maret.
Oh gitu. Atau 2020 Ganjar sudah Januari. terekspos, Ganjar sudah terekspos. Iya 2020 awal. Iya, Ganjar sudah Ya terekspos. nggak ada lah survei di sana. Ada. Ada, cuman memang masih jarang. Jarang. Dit, lu nggak usah cari karena gue survei Ya. waktu itu. Gue pegang data. Ah, coba tolong. Jadi Bos. memang ada Gua pegang momentum data. yang ada mengubah. momentum. Orang maju itu ada variabel internal, ada variabel eksternal. Menang kalah itu ada variabel internal, ada variabel Ya, eksternal. disitulah Ganjar waktu itu hobi langsung webinar ini bos. Iya. Ya saya selfie aja karena itu kan di webinar tuh. Gini loh. ya. Bagaimana menjaga Gua- toleransi. gua- Ya, itu jaga saya toleransi itu ingat itu. sekarang ya, mungkin nanti kalau misalnya setelah pulang nanti pasti lebih ingat lagi banyak. Jadi saya itu ingat awal-awal COVID itu terjadi karena saya intens ngawasin COVID itu. 2020-an. Mas saya itu termasuk orang yang mungkin komunikasi awal dengan Mas Ganjar untuk menyiapkan bersiap-siap menghadapi soal COVID itu. Gitu loh, Mas. Ini Diperintah, COVID itu Mas. begini-begini, Mas harus siap-siap gini-gini nih. Diperintah gitu. Presiden Jokowi. Enggak, inisiatif aja. Kan dari dulu kan saya suka komunikasi dengan Atau kawannya Mas dengan atau kan teman-teman Hasto. enggak, Kawannya teman-teman Mas semua Hasto. ini. Teman ada kawannya Mas Ganjar berarti. Hah? Yang pemerintah mungkin Mr. Kia minta tolong. Enggak, kawannya Mas enggak, Ganjar. enggak. Yang fotonya hilang dari Instagram. Kita nggak udah tahu. Enggak. Kok dihapus fotonya Bang? Ya, aku nanya, kok dihapus Bang fotonya sama Ganjar? Ya Adinda yang tanya. Jangan ketahuan. Kan Adinda juga. Enggak. Waktu itu saya memang komunikasi aja dengan semua Soalnya karena kan, itu kan ceritanya isu Bang publik. Hasan juga persis kayak gini Iya, nih. iya, iya. isu publik. Enggak saya Sambil beda 3 periode. beda dengan Hasan. Beda. Jadi saya memang karena COVID masalah kita semua, saya ngelihat bahwa salah satu kunci untuk mengatasi masalah COVID itu selain pemerintah pusat adalah gubernur-gubernur daerah yang besar-besar. Saya komunikasi dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil terus terang termasuk salah satu yang inisiatif paling maju pada waktu itu. Ya. Jadi ketika pemerintah pusat masih bingung cari APD-nya, dia udah inisiatif duluan, cari APD, terus kemudian pokoknya dia kirim timnya Kayaknya lah sampai ke rapornya Korea salah satu yang Selatan paling ya. bagus ya. Iya. Nah, iya. artinya Tapi kenapa bukan Ridwan Kamil atau kenapa bukan siapa gubernur Jawa Timur? Khofifah. Khofifah. Yang kan sama-sama diekspos. Ingat ya teori dasar saya tadi bahwa Covid daerah-daerah momentum. besar semuanya itu dapat ekspos. Ya, COVID adalah Tambahan momentum. zaman COVID. Ya. Yang tadinya tidak terekspos jadi terekspos. Ini bensin Tapi tambahan. kenapa nih. Ganjar? Kenapa Karena bukan Ridwan Kamil? Kenapa Ganjar dan Anies. Ojo ke susu? Kenapa bukan Ridwan Kamil? Kenapa bukan Khofifah? Karena nggak ada Jokowinya. Karena nggak ada Jokowinya. Udah, gitu. Ridwan Kamil waktu itu di Jawa Barat sudah ada siapa namanya, sudah ada Prabowo. Udah bu. Dan yang nggak ada Jokowi, Jawa Timur nggak ada Jokowi. Jokowi itu identik dengan Jawa Jawa Tengah. Tengah. Gitu. Dan Bambang Ingin Pacul. loh kita nggak ngomong angka yang sangat tinggi ya, tapi angka yang ya lumayan aja lah untuk bisa ngapung jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan. Dalam konteks itu Jawa Tengah sangat memadai karena Jawa Tengah itu sekitar 14% dari total populasi Jadi Indonesia. kemenangannya bukan lagi prestasi atau kinerja yang cukup moncer di daerah sebagai kepala daerah. Beda sama Jokowi di 2013. Tapi karena faktor Jokowi kemana di 2024 itu? Kalau 2024 variabel Jokowi kan besar sekali ditambah dengan variabelnya Pak Prabowo. Tapi gini, menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya bukan karena Anda oposisi terhadap petahana di tingkat nasional. Kayak Mas Anies dari awal sudah desainnya oposisi. Tetapi karena kinerja dia di Jakarta tidak sangat cemerlang, tidak Yang ada satu tidak teramplifikasi ke daerah lain gitu ya. bisa lah. Mungkin bagi Expose pendukung Jakarta paling paten, Ri. Jadi mungkin bisa juga tidak cukup teramplifikasi. Tapi menurut saya dia memang nggak cukup punya prestasi yang bisa bergaung di arena nasional. Anggaplah Mas Anies punya prestasi, tapi prestasi yang bergaung. Yang saya tambahkan prestasi yang bergaung, yang bergema. Zaman Pak Jokowi itu istilahnya nggak diapa-apain pun, orang pun mengidentifikasi dengan Pak Jokowi. Saya pernah ingat kok itu siapa di calon gubernur di Halmahera Utara di Maluku Utara bahkan begini dia menganggap dia sebagai gubernur, sebagai Jokowinya Maluku Utara gitu loh. Sama kayak Sulawesi Selatan dulu Asapa ini kan pakai baju kotak-kotak juga. Jadi habis pilkada DKI Jokowi Semua waktu orang itu, pakai kotak-kotak. semuanya banyak Iya. pilkada yang mengamplifikasi dengan Meskipun kotak-kotak. belum tentu gitu. semua menang. Iya nggak Iya, menang bukan juga semua, karena kan menang. bukan Jokowi. Gue ingat
Rike Teten itu Iya. kotak-kotak. Iya, enggak. Bambang Deha kotak-kotak. Bukan berarti Said menang, Abdullah. Dit, tapi kan- mengangkat Jokowinya. Betul, Iya betul. kan? Dan jangan lupa Mas Ganjar salah satu gubernur usungan PDI yang waktu itu nggak mau pakai kotak-kotak nih. Iya, enggak mau. Di tengah PDI lain berkotak-kotak ria. Iya. Mas Ganjar kan agak lain. Iya. Nah, balik kan pertanyaannya kan pasti nanti gimana dengan KDM dengan Pram ini. Jadi pertama kalau KDM pertama begini, Pak Prabowo ini kan masih 2 periode. Jadi siapa KDM sebagai gubernur juga 2 periode. Dia Gerindra. Menurut saya dia kan nggak akan memaksakan diri untuk kemudian harus berhadapan dengan Prabowo Saya di mah kerja aja. 2029. Ya. Baik karena memang masih ada kesempatan 10 tahun yang akan datang, maupun juga potensi kerepotan-kerepotan yang akan dihadapi. Kalau melawan Pak Prabowo. Iya, kalau dia akan Beda berhadapan dengan Pak Prabowo. ketika Pak Jokowi jadi challenger Ibu Mega untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2014 waktu itu ya. Iya, memang waktu itu SBY kan sudah selesai kan, Iya, sudah habis. Dan Bu Mega bukan presiden existing Iya, kan. dan bukan presiden existing, dan surveinya Bu Mega juga waktu itu kan udah kecil. Udah agak- Tapi juga nggak mudah juga waktu itu karena masih banyak pengurus PDI Perjuangan yang juga masih ya mencari perhatian Ibu Mega dengan cara mengatakan Ibu Mega aja yang maju. 2014 itu loh ada perdebatan besar loh di internal PDI Perjuangan. Kan Opung Panda yang umumin Iya, langsung sendiri. sampai Ibu Mega sendiri kan membentuk tim kan pada waktu itu untuk melakukan kajian internal. Ya, Mas Andi Wijayanto dan Iya, yang kawan-kawan. dicalonkan apakah Bu Mega atau siapa begitu. Nah, kalau Mas Pram mungkin saya mengatakan begini, kalau Mas Pram kan Nah, artinya Deddy Mercury ini agak sulit untuk maju nanti nih ya. Deddy Mercury Lebih rasional dia nunggu 2029. Ya. Meskipun pasti. peluang ada. Peluang ada. Kalaupun peluang ada, saya kira enggak gitu ya. Dia dan begini, menurut saya Kang Deddy juga harus ingat bahwa basis dia itu Jawa Barat yang notabene basisnya Pak Prabowo juga. Oh, jadi dia Iya menguat karena faktor Prabowo. Iya, jadi nanti kalau dia ngotot maju di Jawa Barat, belum tentu pemilih Jawa Barat itu ke dia. Meskipun sirkusnya Kang Deddy ini Gini, jadi topik Untuk satu catatan, Berita siap bahwa hari. saya berbicara ini belum dengan dasar temuan survei ya. Mungkin kalau temuan surveinya berbicara lain, mungkin analisa saya bisa berbicara lain juga gitu. Tapi per hari ini semuanya tanpa melihat hasil survei. Dan harus diketahui bahwa angka-angka survei itu penting banget gitu loh untuk jadi analisa gitu. Ini kan lebih karena teman-teman nanya diskusi gitu kan. Jadi lebih Kita kan sebagai orang yang panjang melihat tren ya, pola. ya pakai ekstrapolasi dan analisa-analisa yang ada ya gitu. Jadi Kalau Mas Pram, tadi Anda jadi KDM ini sebetulnya ini tanpa melihat survei ya, bisa jadi nasibnya seperti Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tuh nggak nongol. Kenapa? Basis dia di Jawa Barat itu hatinya masih kepada Pak Prabowo. meskipun popularitas di medianya Ya, tinggi. kan kita bicara popularitas media, kita bicara popularitas media sosial. Pertanyaannya kurang populer apa Ridwan Kamil di media sosial kan begitu kan? Istilahnya kan begitu kan gitu. Jadi kalau bicara coblosan itu kan atau di survei ditanya milih itu kan nggak sama dengan wah dia kan viewersnya atau pelanggan Likes-nya, subscribernya likes-nya. 7 juta misalnya gitu. enggak serta-merta jadi Enggak serta-merta juga. voters. Ya 7 juta juga kalau dibandingkan dengan voters Jawa Barat yang sekian puluh juta juga nothing lah, apalagi dibandingkan dengan Indonesia. Artinya Gubernur Pramono Anung dalam konteks ini yang paling memungkinkan dong untuk punya peluang. Di satu sisi Dan iya. Gubernur Kofifah, dua yang sama sekali mungkin nggak ada kaitan turunan langsung Iya, dengan di Pak satu Prabowo. sisi mungkin iya, tapi kalau saya melihat Mas Pram itu nomor satu saya lihat karakter ya. Mas Pram ini bukan tipe oposisi, bukan tipe bulldozer. Beliau ini tipe jalan tengah. Kepada semua orang beliau baik ya, kepada semua orang beliau baik gitu. Jadi menjaga hubungan baik dengan semua. Yang kedua, beliau kan masih punya waktu juga 10 tahun. Ya. Mas Pram itu maju atau tidak? Menurut saya kata kuncinya bukan di Mas Pram, tetapi di Bu Mega. Ibu Mega. Gitu. Kalau sampai dengan 2029 Ketua Umum PDI Perjuangan masih Ibu Mega, bukan mustahil Mas Pram ditunjuk untuk maju sebagai calon Presiden. presiden. Mengingat Ya. dua kandidat PDI sebelumnya adalah calon gubernur Ya, yang dianggap berprestasi. sama dengan tahun 2024 gubernur yang dianggap prestasi. bahwa Mas Pram itu kan ditugaskan juga untuk maju sebagai calon gubernur gitu.
Jadi untuk Mas Pram menurut saya masih ada kemungkinan untuk maju 2029 tergantung. Tapi kan gini Mr. Q, kalau Mega. Mr. Q merasa bahwa Mas Pram itu nggak punya appetite ya untuk melawan kekuasaan ya, kompromi lah, nggak menjadi oposan challenger yang penting untuk melawan calon-calon kekuasaan. Kan RK waktu itu didukung sama kekuasaan, agak solid partainya Presiden Prabowo, Pak Jokowi sendiri turun langsung untuk mengkampanyekan. Kaitannya dengan RK. karakter oposisi atau tidak apa? Kan ya tadi Mr. Q bilang Pramono Anung nggak punya karakter untuk menjadi challenger Prabowo di 2029. Tapi dalam pertarungan itu dia juga nggak menjadi oposan. Enggak ya, kan enggak kan nada dasarnya enggak begitu kan? Tapi kan tetap maju dan akhirnya mengalahkan calon yang Loh ya diusung balik lagi kan kekuasaan. penugasan dari Ibu Mega. Ya, Dan kalau sudah maju kan pasti harus fight. Iya. Gitu loh. Tapi nuansa wacana majunya kan tidak. Tidak seperti halnya tidak Hasto, Anies ya. iya. Tidak Iyalah. seperti narasinya Hasto Iya, gitu kan. Iya, iya. Dan iya. tidak seperti usahanya Mas Anies Iya, lah. iya. Nah, yang kedua saya melihat ya beliau jadi gubernur kan juga kan pendekatannya kan tidak konfrontatif kan. Iya. Tidak misalnya kemudian katakanlah misalnya normalisasi diganti dengan naturalisasi misalnya gitu. Ya toh? Siapa? Mas Pram itu tidak seperti pernah ada gubernur Jakarta yang mengubah konsep normalisasi dengan naturalisasi misalnya. Oleh Romani maksudnya. Sungai-sungai normalisasi jadi naturalisasi. Sampai hari ini saya nggak melihat Mas Pram konfrontasi dengan gubernur-gubernurnya Pak Jokowi. Kan pernah ada gubernur DKI yang konfrontasi dengan Menteri PU misalnya. Soal sodetan lah, soal sama Menaker. dengan Menaker juga ya. Iya soal UMP Iya, kan waktu iya. itu. Dan seterusnya. Jadi saya nggak melihat gaya oposisi itu menonjol pada era Pak Pram ini. Mungkin Mas Pram orientasinya lebih barangkali ya kita coba berbuat yang terbaik bagi Jakarta, melakukan perubahan di Jakarta. Nah, ya sisanya ya dilihat nanti seperti apa dan bagaimana. Dan saya lihat keputusannya bukan di Mas Pram tapi di Ibu Mega. Ini kalau loncat dikit ke proyeksi 2029 ya. Iya, tapi kalau Gubernur Andra Soni gimana? Paten. Pak Andra pasti Kanan kiri sawah, Iya. Bangun jalan. bangun jalan. Iya. Kanan kiri Teorinya sawah, itu. bangun jalan. Karena mendukung ketahanan. Jadi Pangan. Pak Andra itu kita Gubernur Andra. Iya, Gubernur Andra ini kita ngobrol sejam Mr. Q. Dia menjelaskan soal konsep ketahanan pangan Pak Prabowo ini. Yang diterjemahkan dalam program Program dia. Gubernur Banten. Pokoknya gue kalau lihat kanan kiri sawah, gue bangun jalan. Iya, iya. Kanan kiri sawah, gue bangun jalan. Katanya. Lalu lihat nih, katanya kan. Saya kira beliau pasti akan teknokratis sekali ya. Satu bahwa memang ingin supaya Banten maju gitu. Yang kedua ya beliau kan memang kader tulen Partai Gerindra kan. Saya kira udah lama sekali di Partai Gerindra. Yang ketiga saya nggak ngelihat Gubernur Banten itu punya ambisi-ambisi ke nasional. Karena kalau bicara jumlah pemilih kan sebetulnya kan kecil aja, 45%. Iya. Jakarta sama dengan Banten, penduduknya 45%. Tapi kan kalau exposure medianya kan luar biasa. Nah Banten itu tidak dapat exposure seperti Jakarta gitu. Putranya Pak Jokowi lain yang juga jadi gubernur akan mendapatkan limpahan berkah Mantu, elektoral juga nggak? Iya mantu presiden. Sampai hari ini kan kita belum melihat adanya calon presiden yang berasal dari luar Jawa ya sampai hari ini. Dan memang agak berat juga karena kalau kita bicara Sumatera misalnya, Sumatera itu memang 20% dari total populasi nasional. Tetapi satu provinsi dengan provinsi lain itu beda gitu loh. Karakternya Beda jauh karakternya gitu. Kalaupun misalnya ada yang agak sama, itu cuman Sumatera bagian selatan aja. 5 provinsi yang ada di Sumatera Selatan itu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung, itu memang satu kultur. Sumbangsel ini ya. Sumbaksel itu. Tapi Sumatera bagian selatan ya, bagian utaranya itu ya, atau bagian timur, Sumatera Timur itu kan nggak homogen. Aceh itu suku yang berbeda sekali dengan Minang, Minang beda dengan Batak, beda dengan Riau. Tapi gitu. saya mau jawab pertanyaan Budi ini Mr. Q. Soal Gubernur Bobi. Iya, suara Pak Jokowi ke Mas Gibran lah. Iya, limpahannya. Oh, maksudnya kalau Iya, ini bicara kan- 2029. tumpahnya kemana nih? Iya, ke Mas Gibran. Nah, mungkin lah. gini, maksud Didit ini kan
bukan ke sana, tapi siapa Bobi sebagai kepala daerah yang berhasil Iya, ya. betul. Dalam Sebagai konteks kita gubernur lagi yang- bicara apple to gubernur apple sebagai antara kepala daerah yang Pramono Anung dan berhasil. KDM Iya. tadi. Nah, jadi keberhasilan seorang Bobi di Sumatera Utara, memang Sumatera Utara provinsi terbesar, tapi mungkin cuman berapa persen ya dari total populasi Indonesia. Tapi itu udah menjadi komoditas politiknya Jokowi di 2029 dong, kekuatan oh ya, prestasinya ya, Pak Bobi di tentu Sumatera saja Utara. bisa menjadi salah satu modal atau kapital ya kalau Iya. mau dihitung. Hmm. Tapi kalau bicara garis besar pada hari ini mungkin yang pasti maju lagi pasti Pak Prabowo lah ya, dengan catatan dia hasilnya bagus dan beliau merasa konten gitu ya. Kan udah ngomong kemarin di acara bukan Gerindra, acara Kayaknya beberapa kali di Mr. Q deh. beberapa kali ya mengatakan ya jangan ngomong 2 periode dulu. Saya lihat nanti prestasi saya seperti apa, baru diputuskan jelang 2029 apakah akan maju lagi atau tidak. Meskipun Partai Gerindra sejak dini kalau ada dulu sinetron pernikahan dini, ini pencalonan dini kan. Dalam kemarin KLB Kongres luar biasa itu udah mencalonkan Pak Prabowo lagi dan Pak Iya. Prabowo menerima pencalonan itu kan. Iya, Pak Prabowo ini kan jadi presiden dengan hati ya. Jadi dia ingin betul-betul berbuat untuk rakyat, untuk masyarakat. Jadi kalau dia merasa tidak cukup bisa berbuat, saya yakin dia tidak akan maju. Sekalipun opportunity itu ada. Seperti yang beliau janjikan juga sekalipun partai itu ada. Saya yakin sekali. Ya oke, kita masuk nih soal ijazah. Ya. Ini kenapa ijazah akhirnya Tunggu, boleh naik KDM dulu nggak? Apa nanti aja? KDM apa? Gue pengen nanya Tadi kan sedikit KDM aja. udah dibahas tadi. Sedikit aja soal KDM yang jadi wajah baru Jokowi sehingga ini replikannya Jokowi gitu Mr. Q. Melihat wajah Jokowi baru, populisme ala Jokowi seperti yang Jokowi dulu lakukan dulu di Jakarta. Mr. Q lihatnya gimana kalau Saya ada merasa komentar gitu? bahwa KDM itu ke sana juga dan begitu itu karena memang lebih kepada nalurinya dia memang. Itu pembawaan seorang KDM. Itu cara komunikasi dan pendekatan KDM. Buat saya yang paling menarik dari KDM itu kan pendekatan dia untuk mengangkat local wisdom kan. Local wisdom itu yang lebih menonjol ketimbang soal lain-lainnya. Nah, yang kedua ya soal gaya dan seterusnya itu adalah kepribadian dari seorang KDM. Yang menarik adalah bagaimana upaya dia untuk mengangkat local wisdom ini bisa mewarnai kebijakan-kebijakan publik dan punya dampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat gitu. Mulai dari masalah ekonomi, mungkin produksi pangan, ya mungkin prestasi pendidikan, prestasi anak sekolah. Saya kira itu yang harus kita lihat ke depan. Soal populisme dan sirkus politik yang Itu kan mewarnai itu kerangka atau frame yang diberikan oleh orang kan membaca. Apakah yang bersangkutan melihatnya sebagai sirkus? Balik lagi kalau saya masih termasuk orang yang percaya ya, knowing seorang seorang KDM itu memang gaya dia gitu loh. Gaya dia termasuk cara berpakaian ya itu gayanya seorang KDM. Apakah kemudian disengaja atau tidak? Saya percaya begini loh. Orang itu kalau memang stylenya nggak begitu, kalau dipaksakan nggak bisa. Ya tinggal nanti apakah itu nyetrum itu dapat respon masyarakat atau tidak, kan itu soal yang lain lagi. Jadi orang tuh harus punya, memang orang tuh punya pembawaan sendiri yang waktu akan membuktikan. Sekali lagi ya, ada variabel internal, ada variabel eksternal, kemudian ada faktor momentum. Sampai hari ini saya ngeliat KDM itu faktor momentumnya itu luar biasa. Coba bayangkan dia dulu maju wakil kalah, sekarang dia maju calon gubernur menang. Dan dia menang, mohon maaf nih, kalau masih ada Ridwan Kamil kemarin di situ, mungkin dia nggak menang gitu. mungkin. Jadi faktor lucknya seorang Deddy Mulyadi ini hemat saya ya banyak gitu. Tetapi kan balik lagi diskusi mengenai KDM ini kan kalau dikaitkan dengan 2029 tadi saya udah analisa. Menurut saya dia tidak akan maju 2029 sekalipun dia populer. 1 karena dia masih punya kesempatan lagi. 2 karena akan berhadapan dengan Prabowo. 3 ya tanpa melihat hasil survei ya belum tentu juga popularitas di Jawa Barat itu akan mengalahkan seorang Prabowo. Ya. Hemat saya sih kalau di survei pada hari ini aja dugaan aja ya masih tinggi Prabowo dibandingkan dengan KDM. Kalau untuk presiden. Oke. Sebagai calon gubernur iya dipilih, tapi untuk presiden
masih Prabowo. Ya suaranya interseksinya banyak kan. Irisannya besar suaranya KDM sama Pak Prabowo kan. Bukan besar, memang sama-sama Jawa Barat. Tapi ya kalau untuk jadi calon presiden disuruh milih antara dua itu, hemat saya masih dipilih Prabowo. Kalau Pak Prabowo nggak maju, KDM punya peluang nggak? Bisa. Karena merepresentasikan wajah Bisa. Pak Prabowo. Nah itu tadi mungkin baru menarik kalau misalnya 2029 Pak Prabowo tidak maju. Tapi kan pada hari ini kan asumsinya kan maju. Gitu.